Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ada dulu. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang KBM sudah mulai offline ya, Bu? Iya, sudah mulai offline. Kemarin juga sudah merayakan 17 Agustusan. Seru dong berarti. Seru Baik. banget. Soalnya kan dari 2 tahun kemarin tuh tidak ada acara lomba. Jadi sekarang tuh banyak siswa-siswi yang antusias. Oh ya, Bu, ngomong-ngomong ada masalah yang ingin didiskusikan dengan saya? Iya Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami belakangan ini. Sebelumnya apa Ibu pernah ikut konseling individu? Belum Bu. Saya jelaskan sedikit ya, Bu, mengenai konseling individu, yaitu kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien. Saya di sini sebagai konselor dan Ibu di sini sebagai klien. Ibu menceritakan masalah atau hal yang sedang dirasakan oleh Ibu, apapun itu, nanti kita akan berusaha menemukan solusinya dan mengentaskan masalahnya. Dan ada beberapa asas-asas konseling yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor akan menjaga rahasia Ibu, insya Allah aman ya Bu, tidak akan ada pihak lain yang tahu. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu menceritakan masalah Ibu, terbuka kepada saya, jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu rasakan. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, yaitu di sini Ibu datang tidak dipaksa oleh pihak manapun. Ibu datang ke sini sendiri dengan kemauan Ibu. Apa dapat dipahami, Bu? Paham Bu? Sebelum kita mulai, saya minta kesepakatan waktu ya Bu, agar lebih efisien. Setuju Bu. Gimana waktunya selama 45 menit? Boleh. Oke Bu, bisa diceritakan masalah yang sedang Ibu hadapi? Ya, jadi gini, efek dari pembelajaran daring Bu. Oke Bu, bisa dijelaskan efek dari belajar daring ini? Ya, jadi kan kemarin selama 2 tahun ini anak-anak kan belajar di rumah ya. Jadi kita tuh sebagai guru nggak tahu mereka tuh udah bisa baca, tulis atau menghitung. Padahal kan di rumah mereka masih banyak waktu atau luang waktu. Tapi kita tidak tahu nih orang tua mereka tuh memantau mereka atau tidak. Karena dari pekerjaan orang tua kan kita nggak tahu ya sibuk atau enggaknya. Jadi kurang efektif juga ya Bu? Iya, kurang lebih sih gitu Bu. Anak-anak jadi kurang memahami apa yang Ibu ajarkan karena kurangnya dampingan dari orang tua ya Bu? Iya betul, apalagi kan kemarin selama daring ini kan kita kan memakai jaringan internet ya. Kita jadi nggak tahu nih apakah sinyal di rumah mereka tuh bagus atau enggak. Jadi kan kurang gimana ya, kurang efektif kali ya dalam pembelajaran itu sih. Kemudian apalagi kendala yang Ibu rasakan? Pembelajaran dari ini kan pastinya membutuhkan kuota internet ya Bu ya. Kan tidak semua guru atau orang tua murid itu bisa membeli kuota internet ya. Belum lagi kan anggaran-anggaran yang masuk itu cukup. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan juga pasti tentunya ekstra kan ya Bu ya, lebih dari itu aja sih. Dan seperti yang kita tahu juga perekonomian kan sedang menurun Iya, ya Bu. betul. Banyak orang tua yang di PHK, jadi kemungkinan betul kata Ibu, banyak orang tua yang belum bisa memfasilitasi anak-anaknya. Apalagi dengan kebutuhan kuota yang lumayan ya Bu. Iya, pastinya. Ditambah lagi dengan gaya belajar siswa yang cenderung visual. Jadi kan itu menyulitkan saya sebagai guru untuk memantau siswa-siswa saya. Bagaimana jika berdiskusi dengan siswa Bu? Jadi gini, jika anak-anak berdiskusi dan salah satu di antara mereka tuh pasti ada yang silence leader atau juga respon dari mereka tuh kurang. Jadi ya sedikit lah yang respon. Jadi mereka juga kurang motivasi untuk belajar ya Bu? Iya betul Bu, proses interaksi pengontrolan dan lingkungan kelas itu ternyata sangat berpengaruh ya. Misalnya kayak mereka lagi di dalam kelas pasti kan semangat belajar mereka menambah, berbeda dengan mereka sedang ada di lingkungan rumahnya.
juga motivasinya itu kurang dibanding mereka sedang ada di dalam kelas. Jadi siswa lebih mudah merasa bosan dan kurang konsentrasi. Juga kan kalau belajar di rumah tuh kadang suasananya tidak kondusif ya. Iya betul. Betul Bu, maka dari itu saya memberikan selingan dalam pembelajaran. Misalnya kayak memberikan permainan sesuai dengan materi yang saya berikan agar terciptanya suasana yang tidak membosankan. Jadi ibu menggunakan teknik selingan untuk menghindarkan anak-anak dari rasa bosan ya Bu, dan Iya. tetap agar suasana kelas menjadi gembira. Iya Bu, betul. Oh iya Bu, apakah dibuatkan kelompok belajar juga? Tentu saja Bu, saya membuatkan kelompok kecil ya. Karena untuk mengantisipasi supaya sedang terjadinya diskusi, jadi mereka tuh lebih efektif dalam pembelajaran. Jadi agar mereka termotivasi ya Bu kalau misalnya dibuatkan kelompok belajar seperti itu. Iya betul. Bagaimana jika ada murid ibu yang tertinggal pelajaran? Kalau ada murid saya yang tertinggal pelajaran, biasanya saya memberikan waktu lebih untuk dia memahaminya, dan saya pastinya memastikan apakah murid saya ini sudah paham atau belum. Jadi diberikan sedikit waktu untuk belajar mandiri ya Bu. Ya betul. Tantangan apa yang ibu rasakan selama pembelajaran daring? Biasanya penugasan yang diberikan kepada murid tidak sepenuhnya murid itu sendiri yang mengerjakan ya. Biasanya ada campur tangan dari orang tua mereka sendiri. Jadi di masa pandemi ini tuh menuntut aktif orang tua untuk mendampingi anaknya belajar ya Bu. Iya betul Bu, karena pembelajaran daring ini membuat orang tua harus mengatur waktunya. Jadi pembelajaran daring ini membuat orang tua harus bisa mengatur waktu dalam mendampingi anaknya selama proses pembelajaran itu sendiri. Cukup repot ya Bu pembelajaran daring ini, apalagi untuk orang tua yang bekerja juga. Iya betul Bu, ternyata banyak kendala yang orang tua mereka rasakan tuh. Misalnya kayak mereka tuh harus membangunkan pagi anak-anak mereka untuk mengisi absen. Mungkin ada juga yang dibantu oleh saudaranya atau mbaknya yang bekerja di rumah karena orang tuanya udah sibuk bekerja ya Bu. Iya betul Bu, tentu saja pasti ada ya, karena ibu dan ayah mereka tuh sibuk bekerja. Jadi mereka maksudnya jadi orang tua mereka tuh bisa mengontrol mereka dari kantor. Jadi selepas mereka pulang dari kantor, ibu dan ayahnya itu bisa memantau anaknya kembali. Mereview materinya kembali. Iya betul. Sebenarnya nggak heran sih Bu jika banyak spekulasi dari orang tua yang muncul karena mereka banyak yang ngeluh nih, saya nggak bisa jadi guru anak-anak dadakan karena kan beda vibes-nya di sekolah dan di rumah gitu ya Bu. Tapi biar bagaimanapun bisa nggak bisa jadi pendamping di rumah, pembelajaran kan harus tetap dilaksanakan ya Bu. Iya betul, sebenarnya sekolah juga sudah menyiapkan kebijakan dalam proses pembelajaran, misalnya kayak menyiapkan Google Meet atau Classroom atau WhatsApp. Tapi kan kembali lagi ke curahan hati orang tua. Kadang ada juga orang tua yang apa ya, istilahnya kayak yang kurang bisa nerima karena kan itu kurang efektif ya dalam pembelajaran. Mungkin karena handphonenya cuma ada satu atau bagaimana ya Bu. Iya betul. Banyak juga nih Bu orang tua yang mengeluh, kenapa sih nih guru kalau ngasih tugas langsung banyak gitu kan, udah gitu waktu yang diberikan tuh hanya sedikit, sedangkan anak-anak mudah merasa bosan jika harus terus-menerus mengerjakan tugas. Kadang kalau dalam pembelajarannya itu guru itu masih kurang variatif ya. Kadang ada saja guru yang ngasih tugas dulu tapi tanpa diberitahu. Nah sebenarnya kalau secara metode dan medianya sudah tepat, pasti pembelajarannya juga aktif gitu, efektif. Tapi ini masih kurang kan. Untuk penilaian kepada murid-murid gimana nih Bu selama masa pandemi? Ya, untuk cara penilaiannya itu biasanya saya mengirimkan tugas-tugas lewat WhatsApp ya. Jadi kalau misalkan ada murid saya yang mengirimkan tugas, itu langsung saya nilai. Begitupun dengan absensi juga seperti itu. Kadang saya mengirimkan format absen itu pada hari itu, misalnya hari Senin tanggal berapa, itu saya kasih rekapan anak-anak itu yang masuk, yang hadir gitu. Biasanya
semisal si anak telah mengumpulkan tugas, apakah ada konsekuensinya Bu? Tentu saja ada. Seperti apa Bu misalnya? Sepertinya kayak pengurangan poin itu. Pasti kan anak-anak dikasih poin sama saya. Nah, kalau misalkan anak itu telat mengumpulkan tugas, pasti poinnya akan berkurang. Walaupun tugas mereka atau jawaban mereka benar. Yaudah Bu, kayaknya cuma segitu aja yang bisa saya konsultasikan ke Ibu. Mungkin lain kali saya akan datang lagi untuk menceritakan masalah-masalah saya yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Gimana Bu perasaannya setelah menceritakan sedikit permasalahan Ibu kepada saya? Alhamdulillah saya sudah merasa lega karena saya sudah menceritakan semua permasalahan saya ke Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu mengajar di kelasnya. Ya tentu saja. Mungkin saya juga sedikit termotivasi ya untuk proses pembelajaran terhadap anak-anak nantinya. Oke, gak kerasa ya Bu, udah setengah jam kita ngobrol kesana sini. Betul. Semoga di lain waktu Ibu bisa kembali berbincang dengan saya dan menceritakan masalah Ibu kembali. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih Bu. Ya Ibu, sama-sama.